selanjutnya ada audit strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran terdapat tujuan dan sasaran pemasaran perusahaan yang telah dinyatakan dengan jelas untuk dapat membimbing perencanaan pemasaran, dan pengukuran kinerja juga terdapat misi bisnis perusahaan yang telah dinyatakan dengan jelas dan berorientasi pasar, tujuan pemasaran yang tepat, dan mempertimbangkan sumber daya, posisi persaingan, dan peluang. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan, dan kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Kemudian ada audit organisasi pemasaran. Kesuksesan kinerja pemasaran perusahaan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi lebih pada kerjasama antar fungsi dan bagian yang membentuk suatu rangkaian rantai nilai dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam organisasi pemasaran, wakil direktur bidang pemasaran memiliki wewenang dan tanggung jawab yang memadai dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan upaya pemasaran perusahaan, dan otoritas final decision terdapat di wakil direktur. Di dalam perusahaan terdapat komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara pemasaran dan tenaga penjualan. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam pencapaian tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti lead bank, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Kemudian baiklah, selanjutnya ada audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjualan, periklanan, promosi, dan lain-lain. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya, dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dan mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran yang mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan promosi, dan kebijakan saluran distribusi. Kemudian audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Dalam sistem pemasaran perusahaan, sistem intelijen perusahaan pemasaran menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan memadai mengenai perkembangan pasar dan berkaitan dengan pelanggan, calon pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Kemudian ada audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, dan unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Kemudian ada tahapan-tahapan audit pemasaran. Pada dasarnya, pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahap audit secara umum, yaitu yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan, yang ketiga audit lanjutan, dan yang keempat audit laporan.